Shalom kekasih Kristus. Hari ini peristiwa apapun yang kita alami tetaplah dalam dekapan kasih Tuhan. Karena kasih-Nya tidak terbatas dan dibatasi apapun. Untuk itu para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, alami terobosan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah banyak menerima kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan dan rumah tangga kami Tuhan. Maka hari ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam kehidupan kami sehingga semakin berakar dan membawa kehidupan kami untuk mengasihi Engkau semakin dalam dan semakin dalam. Karena kasih-Mu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami buka hati dan pikiran kami untuk terus diisi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema gairah Tuhan pada kita. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Tawari 21 ayat 13. Demikian firman-Nya. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayang-Nya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Kekasih Kristus, sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sangat rindu atau bergairah untuk bersekutu dengan manusia. Tuhan sangat bergairah tentang kasih-Nya kepada kita. Dalam Ulangan 7 ayat 8, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan pegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Tuhan begitu bergairah terhadap kita, sehingga Dia mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Kekasih, bila Tuhan sangat bergairah dengan kita, hendaknya kita pun dalam mengikuti Dia melakukan hal yang sama. Apakah perasaan bergairah dalam mengiring Tuhan masih terus membara dalam keimanan kita? Rasa gairah pertama kali yang kita miliki terhadap Tuhan adalah waktu pertama kali menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Dengan seiringnya waktu, dapatkah kita mempertahankan kasih kita kepada Tuhan secara rutin dengan tetap bergairah? Bila kita tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maka kita akan mudah mengalami rasa kecewa, pahit hati, dan tidak lagi bergairah dalam mengikut Tuhan. Sikap seperti inilah yang akan disukai oleh iblis agar setiap orang Kristen tidak bergairah dalam pengiringannya kepada Tuhan. Kekasih Kristus, saat kita terlalu menggantungkan gairah atau semangat pada kenikmatan dan kemuliaan duniawi, lama-kelamaan api gairah yang menyemangati mengiring Tuhan akan terasa redup. Bila kenikmatan dan kemuliaan dunia secara terus-menerus dikonsumsi akan mengakibatkan kerohanian kita mati dan rasa bergairah untuk beribadah dan mencari Tuhan yang dahulu terlihat telah hilang. Sekalipun jumlah materi di tangan semakin bertambah-tambah. Pada tahapan ini, manusia akan kehilangan visi kehidupan sehingga perbuatan hidupnya menyimpang, tidak lagi mempunyai antusias dalam mengiring Tuhan. Jika kita dalam mengiring Tuhan sudah tidak bergairah, maka yang terjadi hanyalah rutinitas, kebiasaan, atau hanya secara agamawi saja. Jadi, dalam menjalani hidup kekristenan dalam sehari-harinya seperti ini, maka ibadah yang dilakukan pun hanya rutinitas. Rohaninya pun suam-suam, yaitu tidak dingin dan tidak panas. Wahyu 3 ayat 16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat ini menunjukkan kasih Tuhan yang muncul dari dalam hatinya. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan umatnya dalam ayat 19 dan 20. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kekasih,
Ada banyak lagi yang berbicara tentang kasih Tuhan dalam Alkitab. Sesungguhnya masih banyak lagi dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Tuhan sangat bergairah dengan kita. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti kasih Tuhan yang sangat luar biasa, dan itu adalah kasih yang sempurna, setia, tanpa syarat, mengampuni, murni, mencakup segalanya, tidak berkesudahan, dan banyak lagi. Itu tidak pernah berdasarkan pada kita, kemampuan kita, atau usaha kita untuk menjadi cukup baik. Itu ditemukan di dalam Dia, karakternya, dan kemampuan yang sangat besar untuk memberi. Tuhan tidak terbatas dan dibatasi oleh apapun, karena tidak ada tempat yang tidak dapat dijangkau kasih-Nya kepada kita. Masihkah kita ragu gairah dari kasih Tuhan pada kita? Kekasih Kristus, di saat kita menghadapi masalah, bagaimanakah sikap kita? Adakah kita menjadi orang yang semakin mendekat kepada Tuhan, memiliki hati yang rindu pada Tuhan, ataukah sebaliknya kita justru menjadi orang yang semakin menjauh dari Tuhan dengan mengikuti keinginan daging, sehingga tidak mau lagi ke gereja, tidak lagi mau berdoa? Bani Korah mengajar dan mengingatkan kita ketika ia mengalami pergumulan yang berat, mengingatkan akan kebaikan Allah yang telah diberikan kepadanya. Tuhan yang penuh dengan gairah, yang mencintai kita dan rela berkorban untuk mati di salib karena kasih kepada kita. Bagaimanakah sikap kita di saat kita sedang menghadapi sebuah masalah? Masih ragukah akan pertolongan Tuhan? Masihkah untuk terus memiliki hati yang rindu kepada Allah, walau hidup yang kita jalani mengalami persoalan dan tekanan yang berat? Ingat, dalam mengalami persoalan hidup yang kita jalani tidak sendiri. Ada Tuhan yang setia, yaitu tempat kita menaruh segala pengharapan akan kehidupan kita. Maka kita jalani hidup dalam mengiring Tuhan dengan bergairah, karena Tuhan telah terlebih dahulu gairah pada kita. Agar kita tetap bergairah dalam mengiring Tuhan, hendaknya kita untuk selalu ingat bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh sangat berterima kasih kepadamu Tuhan pada hari ini. Firman-Mu sungguh sangat memberkati keimanan kami, bahkan rohani kami semakin dibawa untuk semakin dalam mengenal Engkau Tuhan. Maka dari itu Tuhan, bawa kami, hati kami, kasih kami kepadamu semakin terus bertumbuh, semakin semangat dalam kami mengasihi Engkau, dalam kami mengikut Engkau, karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, karena kasih-Mu sangat terbukti. Sungguh Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami seringkali menganggap bahwa Engkau telah jauh dalam kehidupan kami. Ketika kami ada dalam tekanan, ketika kami ada dalam persoalan dan masalah, sesungguhnya Engkau ada di samping kami. Engkau ada sedang memperhatikan kami untuk kami berlari kepadamu Tuhan. Pimpin kami supaya kami terus dibukakan, supaya kami terus mengalami kasih Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah usaha kami, di tengah-tengah masa depan kami. Tuhan, pimpin, sekali lagi pimpin kami untuk kami tetap bergairah kepadamu Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu bergairah terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
share, dan subscribe.